Tan Malaka lahir di Nagari Pandam, Gadang Suliki, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Tan Malaka lahir dengan nama Sultan Ibrahim yang bergelar Datuk Tan Malaka, yang mengenyam pendidikan keguruan di Belanda pada tahun 1913 dan kembali ke Indonesia pada tahun 1919 dan kemudian mengajar di sebuah perkebunan di Deli, Sumatera Utara. Di tengah Soekarno dan Muhammad Hatta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah dijanjikan Jepang, Sultan Syahrir sebagai golongan muda yang menganggap Soekarno-Hatta sangat lembek. Syahrir mencari Tan Malaka karena Tan Malaka dianggap sebagai sosok yang paling layak membacakan teks proklamasi. Meskipun dikenal juga sebagai tokoh gerakan bawah tanah menentang Jepang, Syahrir bukanlah sosok yang pantas karena dia dianggap kurang populer di kalangan masyarakat. Sedangkan Soekarno-Hatta yang juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka dianggap berperan sebagai kolaborator Jepang. Rudolf Rajek dalam bukunya Syahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia menceritakan bahwa Syahrir melakukan berbagai upaya untuk mencari Tan Malaka, yang mana selama 20 tahun Tan Malaka berada dalam pelarian. Setelah beberapa kali mencari, singkat cerita akhirnya Syahrir berhasil bertemu dengan Tan Malaka yang akhirnya meminta Tan Malaka agar membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata tidak seperti harapan Syahrir. Sontak Tan Malaka menolak membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun dengan berbagai cara, dan Malaka masih bersikukuh enggan membacakan proklamasi. Otomatis upaya Syahrir pun gagal. Tan Malaka merasa tidak siap untuk membacakan teks proklamasi. Dalam kesaksian Suyuti yang pernah dimuat di Sinar Harapan pada tahun 1976, Tan Malaka enggan membacakan proklamasi karena beliau merasa tidak pantas dan juga
Dengan berbagai pergolakan yang terjadi terhadap tanah air, pada tanggal 21 Februari tahun 1949, Tan Malaka meninggal di ujung bedil tentara Republik Ledja Sekojo di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Wafatnya Tan Malaka ini sangat tragis, bahkan tanpa dibuatkan laporan maupun pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan menurut sejarawan Harry Albert Puzel yang meneliti misteri kematian Tan Malaka selama 40 tahun menyebutkan bahwa kematian Tan Malaka dirahasiakan selama bertahun-tahun. Hingga akhir hayatnya Tan Malaka tetaplah Bapa Republik yang sunyi. Sudah banyak warisan Tan Malaka yang ia berikan untuk bangsa ini. Beliaulah yang pertama kali memperkenalkan gagasan Republik. Nama Tan Malaka juga dikenang sebagai pahlawan yang berani dan berjiwa sosial. Hal ini dibuktikan bahwa Tan Malaka pernah dipenjara selama 13 kali. Dikejar polisi rahasia di 9 negara, 2 benua, dan memiliki 23 nama samaran selama 20 tahun dalam pelarian tersebut.